Oke cuy, selamat datang kembali di Alice in Borderland. Adegan dibuka dengan Arisu yang sedang jongkok dan merenung. Si gadis pendaki yang mulai sekarang kita sebut saja Usagi keluar dari zona aman. Arisu menganggap dirinya telah membunuh si wanita yang jadi pengejar. Usagi berkata bahwa semua orang dipaksa ikut ke dalam permainan, jadi ini bukan salah siapapun. Arisu mempertanyakan tentang semua hal ini. Usagi pun tak tahu, tapi dia sendiri takjub karena bersedia melakukan apapun untuk bertahan hidup. Dia menoleh pada Arisu, berkata kalau tak mau melakukannya, maka mati saja. Usagi meninggalkan Arisu yang masih depresi. Sementara di dalam, si pria berambut putih merogoh pakaian si pengejar dan menemukan sebuah kertas yang berisikan gambar tidak jelas. Dengan ini, Alice in Borderland episode 3 dimulai. Shibuki sedang bercermin. Kemudian dia mengungkap bahwa visanya akan habis hari ini. Dia mulai mengenang kembali usaha-usahanya demi bekerja di perusahaannya. Bahkan hingga dia rela bercinta dengan atasannya demi promosi walaupun dia membenci hal itu. Dia pun bertekad untuk bertahan dan kembali ke dunia asalnya. Arisu dan Karube berhasil kembali, dan Chota menyambut mereka dengan bahagia. Kemudian, setelah luka Karube selesai diobati, dia mengonfirmasikan kalau mereka harus pergi ke beach atau pantai. Mungkin dengan kesana mereka dapat menemukan sesuatu. Bisa jadi informasi kemana semua orang hilang, atau tempat perlindungan. Arisu berkata kalau pantai terdekat hanya ada di Sonan, Izu, dan Ito, dan jarak ketiganya jauh dari tempat mereka yang sekarang. Arisu sempat ragu, tapi Karube bilang kalau mereka tak ada pilihan dan harus mempercayai suara tersebut dan pergi ke sana. Shibuki mengabarkan visanya dan Chota yang akan habis hari ini. Lalu Karube meyakinkan kalau mereka akan menyelesaikan permainan dan memperpanjang Shibuki dan Chota. Lalu setelahnya, mereka bisa bergegas untuk pergi ke beach esok harinya. Yang lainnya memasang tampang ragu. Lalu Karube angkat bicara. Apapun yang terjadi dia akan pergi ke sana. Dan dia akan melakukan apapun untuk mencapainya. Adegan berlanjut. Kini Arisu sedang melamun di balkon dan memikirkan kembali perkataan Usagi. Saat ia menoleh ke belakang, dia mendapati bayangan wanita pengejar yang mati kemarin malam. Tapi nyatanya, itu hanyalah halusinasi Arisu. Karena yang berdiri di sana adalah Shibuki yang mau ngudud. Arisu curhat kepada Shibuki tentang pengalamannya melihat orang mati di depan matanya. Sedangkan dia selamat. Dia sendiri bingung harus menyebutnya apa. Shibuki hanya menanggapi kalau dia bersyukur dan bertanya apakah dia lega. Arisu belum memikirkannya, tetapi dia sadar kalau dia juga ingin bertahan hidup. Shibuki juga merasakan hal yang sama semenjak permainan pertama. Dia ingin bertahan hidup. Karube pergi ke bar, tempat dia bekerja dan mengambil sebuah kotak berisi cincin. Bayangan kekasihnya muncul, lalu dia berharap agar kekasihnya bisa menjaga dirinya. Malam telah tiba, dan Arisu beserta Chota dan Shibuki tengah menunggu kedatangan Karube. Karena lama, Shibuki lantas mengajak Chota untuk pergi duluan. Tetapi akhirnya Karube pun tiba. Karube minta maaf, tapi Chota tiba-tiba marah. Karube bingung dan meminta Chota untuk tidak marah. Setelah berjalan beberapa lama, sampailah mereka di area game selanjutnya, yaitu Taman Botani Shinjuku.
Kini mereka dihadapkan pada berbagai macam perkakas dan juga sebuah kacamata yang terlihat canggih. Pendaftaran pun dimulai. Kemudian mereka diminta untuk mengenakan kacamata dan pergi ke taman botani. Arisu memakainya duluan, kemudian disusul oleh yang lainnya. Pendaftaran ditutup, dan genre beserta tingkat kesulitan game diberitahukan. Kali ini, game yang akan mereka mainkan berupa 7 hati, dan game hati merupakan game pengkhianatan yang mempermainkan hati orang. Oke, jadi tema game kali ini adalah petak umpet. Aturannya adalah satu orang jadi serigala, kemudian sisanya menjadi domba. Apabila ditemukan oleh serigala, maka akan jadi serigala yang berikutnya. Syarat selesainya, siapapun yang jadi serigala sampai akhir, maka dialah pemenangnya. Batas waktunya 15 menit, dan setelah habis, maka kalung di leher semua domba akan meledak. Dan yang tersisa hanyalah serigala yang jadi pemenang. Orang yang ditunjuk jadi serigala pertama adalah Chota, dan permainan pun dimulai. Chota panik dan berusaha melepaskan kacamatanya. Arisu mencegah dan berkata kalau kalungnya bisa meledak kalau dipaksa. Chota menatap Arisu, dan status serigala pun berpindah padanya. Arisu menatap Karube, dan statusnya pun berpindah lagi. Mereka menyadari kalau game ini punya kelemahan, jadi yang sembunyi adalah serigala, bukan domba. Karena dia harus mempertahankan statusnya sampai akhir permainan. Status serigala berpindah pada Shibuki. Dia mengambil palu dan tiba-tiba kabur. Karube mengejar Shibuki sambil berteriak memanggilnya. Shibuki terus berlari, kemudian bersembunyi di balik pepohonan rindang yang gelap. Karube kembali berteriak memanggil namanya, tetapi Shibuki berhasil menyelinap dan kabur ke tempat lain. Di sisi lain, Chota jatuh sambil terisak. Dia menghubungi Shibuki lewat kacamatanya dan memintanya untuk berhenti kabur. Tetapi, Shibuki tidak menjawab dan terus berlari sambil meminta maaf. Tapi akhirnya, dia pun tersandung dan Karube menemukannya. Karube mencoba menyerang dengan pisaunya, tetapi Shibuki berhasil menghindar. Pisau Karube ngestak. Dia mencengkram baju Shibuki supaya tidak kabur. Shibuki melakukan perlawanan. Dia menghantam tangan Karube dengan batu sampai dia melepaskan cengkramannya. Saat Karube jatuh, tidak disengaja dia bertatapan dengan Shibuki dan status serigalanya pun berpindah padanya. Karube berusaha untuk melarikan diri, tetapi dengan segera Shibuki menghantam bagian perut Karube yang terluka dengan batu berkali-kali. Karube berhasil melepaskan diri, tetapi kemudian Arisu muncul dan memanggilnya. Karube menatap Arisu, dan kini dia yang menjadi serigalanya. Arisu meminta mereka untuk berhenti bertengkar dan bekerja sama, tetapi Shibuki menolaknya. Arisu kabur dan Shibuki berusaha mengejarnya. Chota yang frustasi mempertanyakan perilaku rekan-rekannya, tapi mereka tidak mengindahkan perkataannya. Waktu yang tersisa hanyalah 10 menit, sementara Karube dan Shibuki mengejar Arisu. Chota hanya bisa berdoa sambil menangis. Arisu terus berlari, hingga pada akhirnya, dia berhasil dihadang oleh Shibuki. Shibuki menyindir perilaku Arisu, tapi Arisu meminta untuk diberi waktu dan memikirkan solusi permainan ini. Shibuki membantah dan berkata bahwa Arisu hanya ingin menjadi satu-satunya yang bertahan. Dia menganggap kalau Arisu yang hidup setengah hati tidak layak untuk hidup. Karube pun sudah putus asa, berkata memang sudah tidak ada harapan lagi untuk mereka. Kemudian, Shibuki berlari dan mencoba menyerang Arisu, tetapi Chota tiba-tiba muncul dan menerjangnya. Chota menahan Shibuki dan menyuruh Arisu untuk pergi, tetapi Karube masih berusaha untuk mengejarnya. Waktu tersisa 8 menit. Arisu berusaha untuk membongkar kacamata dengan perkakas yang dia bawa.
Arisu terus-terusan mencoba, tetapi segala usaha yang dia lakukan berakhir sia-sia. Tepat sebelum dia mencoba untuk memotong kalung di lehernya dengan tang, dia teringat kembali pada si wanita pengejar telah mati. Arisu menjatuhkan tangnya. Dia sudah kehabisan cara. Yang dia bisa lakukan sekarang hanyalah meminta maaf dan bersembunyi. Flashback pun dimulai. Adegan menunjukkan saat ayah Arisu mempersembahkan kue untuk merayakan keberhasilan anak bungsunya. Sang ayah yakin akan keberhasilan anak bungsunya, karena dia berbeda dengan Arisu yang dia anggap tak bisa serius pada apapun. Sementara itu, Arisu justru sibuk dengan ponselnya. Kembali ke masa sekarang, Karube yang sudah diambang batas meminta untuk dijadikan serigala apabila Arisu akan terus hidup sebagai pecundang. Karube terjatuh lemas, dan waktu yang tersisa hanya tinggal 5 menit lagi. Chota tidak peduli siapa yang akan bertahan, tapi dia tak ingin segalanya berakhir seperti ini. Karube yang sudah terluka parah meraih cincinnya, mengenang kembali sang kekasih yang terus mendukungnya. Kembali pada flashback, ayahnya berkata bahwa dia sudah tak menaruh harapan lagi pada Arisu. Dan kemudian muncullah Karube dan Chota secara diam-diam. Mereka mengajak Arisu bermain dan kembali mencerahkan hatinya. Arisu tersenyum melihat kedua sahabatnya. Mereka pun menghabiskan malam bersama-sama di kota. Setiap hal yang mereka lakukan diisi oleh gelak tawa dan bahagia. Namun kini Arisu hanya bisa duduk menangis dan mengenangnya. Karube memiliki sebuah impian untuk membeli peternakan besar di Australia dan mengundangnya dan Chota untuk minum bir sepuasnya. Sementara Chota ingin membuat stik terbaik yang bisa diantar dengan drone otomatis yang dibuatnya. Mereka bersulang dan saling berjanji demi masa depan. Karube perlahan bangkit, dan Chota masih berusaha menahan si Buki. Waktu tersisa 3 menit, dan pada akhirnya Arisu memutuskan untuk berhenti dan mundur dari permainan ini. Arisu memanggil Karube dan Chota, kemudian berlari mencari mereka. Dia terus memanggil-manggil sahabatnya, tetapi mereka sama sekali tak menjawab dan malah bersembunyi. Karube akhirnya menjawab, kemudian mengenang kembali pengalaman mereka bertiga. Di ambang akhir waktu, Chota meminta Arisu untuk hidup untuk mereka. Waktu tersisa 30 detik. Si Buki yang sudah tak punya pilihan lain hanya bisa merangkul dan memeluk Chota. Waktu tersisa 29 detik. Arisu akhirnya menemukan Karube. Chota meminta maaf pada si Buki. Dan di 10 detik terakhir, sembari tersenyum Karube menyampaikan terima kasih terakhirnya. Arisu tertegun dan terbelalak kaget. Batinnya menjerit. Dia berteriak dengan putus asa, menumpahkan segala kesedihannya di depan Karube yang kini sudah tak bernyawa. Dengan suasana sedih dan pilu, episode ini pun berakhir.